Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Bahwasanya tujuh ada 7 macam bina ya dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah bina sahih, bina mahmuz, bina mudhoaf, bina misal, bina ajwaf, bina lafif, dan terakhir yaitu bina nakis. Yang pertama, bina sahih. Apa itu bina sahih? Pengertian bina sahih ialah kalimat yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Kita tahu ya, fa fi'il itu yaitu huruf yang terletak pada awal kalimat. Kita ukur dengan wazan fa'ala. Contoh nasoro. Berarti fa fi'ilnya adalah nun, kemudian shotnya adalah ain fi'ilnya ya. Shot adalah ain fi'ilnya dan ro adalah lam fi'ilnya. Nah, bina sahih itu adalah kalimat yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Juga bukan huruf hamzah. Jadi tidak ada huruf hamzah sama sekali dalam kalimat tersebut. Kemudian ain dan lam fi'ilnya juga tidak berupa huruf yang sama. Ya. Jadi nggak ada huruf yang sama dalam satu kalimat tersebut, tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf ilat sama sekali. Yaitu yang kita ketahui huruf ilat ada 3, yaitu wawu, alif, ya. Kalau dalam ada dalam ilmu maksud ya, ada nazuman maksud itu ada huruf wai, ya hurufun illah. Huruf-huruf wawu, alif, ya adalah huruf ilat. Jadi huruf ilat itu ada 3, wai, wawu, alif, dan ya. Nah, secara mudahnya huruf bina sahih ialah yakni selain bina yang akan diterangkan berikutnya. Jadi semua bina terkecuali yang kita selain bina yang akan diterangkan itu disebut dengan bina sahih. Seperti contoh nasoro doroba alima, itu tidak ada huruf ilatnya, tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang double, maka disebut dengan bina sahih. Dan ada nazoman dari ilmu maksud ya, dari nazoman maksud ilmu sorof ya, maksud itu ilmu sorof. Tsumma sahihu ma'adal ladzi dzukir kaghfir lana rabbi kaman lahu fir. Bina sahih adalah lafaz atau kalimat selain yang telah diterangkan. Ini karena pembahasan bina sahih itu berada pada paling akhir ya dari pembahasan bina-bina yang akan kita bahas itu. Kalau dalam ilmu maksud itu bina sahih adalah yang terakhir, tapi kita bahas di sini yang pertama kali. Jadi bina sahih itu selain bina-bina yang akan kita terangkan berikutnya insyaallah. Seperti lafaz ghafaro. Nah, lafaz ghafaro itu merupakan bina sahih karena tidak ada huruf hamzah, tidak ada yang double, begitu juga tidak ada huruf ilat sama sekali. Oke. Berikutnya adalah bina mahmuz. Apa itu bina mahmuz? Pengertian bina mahmuz ialah kalimat yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Jadi kalau dari segi bahasanya mahmuzun itu adalah isim maf'ul dari hamazah ya. Hamzah. Mahmuz berarti yang terdapat huruf hamzah di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, contohnya adalah akala, sa'ala. Nah, ini semuanya adalah bina mahmuz. Kenapa? Karena dalam lafadz akala, lafadz sa'ala itu ada huruf hamzahnya seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, bina mahmuz itu ada 3 macam. Yang pertama mahmuz fa, mahmuz ain, dan yang ketiga adalah mahmuz lam. Oke. Berikutnya
kita membahas tentang macam-macam bina mahmuz yang ada 3 tersebut. Yang pertama mahmuz fa. Apa itu mahmuz fa? Yaitu jika fa fi'il dari suatu kalimat itu berupa hamzah. Contohnya amala, afala dan lain sebagainya. Amala ini kan kalau kita ukur dengan fa'ala, fa fi'ilnya adalah berupa hamzah yang pertama ya, huruf yang pertama adalah hamzah, maka disebut mahmuz fa karena fa fi'il dari lafadz amala ini berupa huruf hamzah seperti itu. Yang kedua adalah mahmuz ain. Apa itu mahmuz ain? Yaitu jika ain fi'il suatu kalimat berupa hamzah. Ain fi'il ya, yaitu tengah-tengahnya. Kalau fa fi'il awal, kalau ain itu tengah, kalau lam fi'il akhir. Nah, sedangkan mahmuz ain itu ketika ain fi'ilnya berupa huruf hamzah seperti contoh sa'ala. Nah, sa'ala ini merupakan mahmuz ain karena yang tengah adalah berupa huruf hamzah sa'ala. Seperti itu. Yang ketiga adalah mahmuz lam. Apa itu mahmuz lam? Yaitu jika lam fi'il suatu kalimat berupa huruf hamzah. Lam fi'il berarti yang akhir ya. Contohnya naba'a. Naba'a itu kalau kita ikutkan wazan fa'ala maka lam hamzah itu akan selaras atau sejajar dengan lamnya, maka disebut lam fi'il. Nah, mahmuz lam itu lam fi'ilnya berupa huruf hamzah seperti contoh naba'a. Dalam nadzuman kitab maksud ada mahmuzunil ladzi 'alal hamzi istamal, yaitu kalau diartikan mahmuz, bina mahmuz adalah bina atau lafadz yang mengandung huruf hamzah seperti qoro'a. Ya, kalau qoro'a itu dari adalah mahmuz lam ya, karena lam fiilnya atau huruf yang terakhir adalah hamzah. Sa'ala mahmuz ain, qabla ma afala. Kalau afala adalah mahmuz fa. Oke, berikutnya yang ketiga adalah bina mudhoaf. Bina mudhoaf itu apa? Pengertian dari bina mudhoaf adalah bentuk kalimat yang ain fiil dan lam fiilnya, ain fiil, ingat-ingat, ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama atau double. Contoh madda. Jadi kalau mudhoaf itu secara bahasa adalah double ya. Maksudnya yang double apanya? Yaitu ain fiil dan lam fiil. Kalau kita ambil keterangan, madda itu asalnya adalah madada, mengikuti wazan fa'ala. Nah, lafadz madada ini ain fiil dan lam fiilnya ya itu berupa huruf dal, sama-sama huruf dal ya. Jadi ada 2 huruf dal pada lafadz madda tersebut. Dal yang pertama maka harus diidghamkan ya kepada dal yang kedua. Ini wajib karena dalam orang Arab itu nggak mau melafadzkan lafadz madada itu. Madada yang dudu itu nggak mau mereka, tapi harus diidghamkan, menyimpelkan bacaan gitu, seperti itu. Madda, farro, kemudian dan lain sebagainya ya. Farro berarti asalnya adalah faroro, seperti itu. Nah, karena ada 2 huruf yang double, maka mereka huruf yang pertama dimatikan yaitu dal. Kalau contoh dal madada di sini, dal yang pertama dimatikan kemudian diidghamkan menjadi madda, kemudian diidghamkan menjadi madda. Nah, dinamakan mudhoaf double itu karena ada 2 huruf yang sama. Itu pengertian secara bahasa dari mudhoaf. Nah, kalau dalam nadzuman imlitinya wadghim limisli nahwi ya zaituk fufa fakufa wasamihi fakufakul ya. Ini kurang. Fakufakul wasamihi mudhoafa. Dan idghamkanlah ketika ada contoh ya zaituk fufa wahai zaid ukfufa, cegahlah ya. Fakufa kul, maka lafadz ukfufa ukfuf ya itu bisa dikatakan kufa, kemudian namanya adalah mudhoaf.
Ini bina mudhoaf yang ketiga. Oke, berikut adalah 3 pembahasan tentang bina. Untuk selanjutnya kita bahas di setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.